Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pompong, kembali lagi di segmen Bincang Pompong. Di bincang kali ini kita akan membahas tentang program kreativitas mahasiswa yang tembus internasional. Nah, kita kedatangan Bang Eki Estanza nih. Bang Eki merupakan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis. Bang Eki adalah mahasiswa yang sering lolos ke semua ajang program kreativitas mahasiswa. Dia juga berhasil menyambat juara 2 Lomba Innovation dan Exhibition di University Teknologi Malaysia. Nah, kali ini kita mau tahu nih pengalaman dan trik beliau di majak ajang perlombaan yang pernah diadakan. Pengalaman lomba yang ia ikuti adalah PIMNAS 2018 di Yogyakarta, PIMNAS 2019 di Bali, Kewirausahaan Mahasiswa Indonesia di Batam, juara 1 PKM Kewirausahaan di Universitas Muhammadiyah Magelang tahun 2020, dan masih banyak lagi. Jadi sekarang kita sudah terhubung dengan Bang Eki Estanza nih. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bang? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah. Jadi bisa langsung kita mulai aja ya Bang bincangnya? Bisa. Oke, kalau boleh tahu nih Bang, kapan Abang mulai ikut serta dalam PKM? Jadi mulai saya ikut PKM ini dari semester 1 Kak. Oh, semester 1. Jadi kebetulan saya ini di UMSU ini beasiswa bidik misi. Nah, jadi kami ini yang beasiswa itu wajib mengikuti kegiatan lomba. Nah, jadi salah satu yang diwajibkan itu adalah ikut lomba PKM, program kreativitas mahasiswa. Awalnya sih saya tuh cuman kayak syarat gitu, kayak karena dibilang wajib oleh UMSU, ya udahlah buat aja syarat supaya nggak kena DO kan gitu. Jadi buat, ya awalnya coba-coba gitu. Kemudian sampai ke sini, sampai saya sekarang semester 7 ketagihan gitu. Berarti nggak pernah berhenti ya Bang, dari semester 1 sampai semester 7 buat PKM terus? Harus buat kalau anak bidik misi di UMSU. Oke, terus yang memotivasi Abang untuk ikut serta dalam PKM internasional tuh apa Bang kira-kira? Jadi ketika saya ikut lomba yang di Indonesia kan, PKM itu, saya cuman kayak lolos ke tingkat nasional, tapi nggak pernah menang gitu. Jadi kayak sampai pernah kan, saya kayak nggak sakit hati sih sebenarnya, cuman kayak kesel sama diri saya sendiri, sampai dibilang sama dosen, percuma 2 kali ikut timnas tapi nggak menang-menang juga katanya gitu kan, cuman sampai lolos doang tapi nggak dapat juara. Jadi kayak kok gini gitu, awak sampai ke PIMNAS aja tuh udah prestasi gitu kan, karena udah bebas skripsi juga kan dari UMSU, dan sampai kayak tersentuh kan hati ini, iya nggak pernah menang kayak gitu. Akhir coba, makanya setiap kegiatan lomba itu saya selalu ikutin gitu, dan pada akhirnya yang terakhir itu bulan Desember itu kami persiapan hampir 2 bulan gitu, persiapan 2 bulan untuk memang harus juara, karena lomba di Malaysia itu saingannya bukan lagi Indonesia sendiri gitu, ada dari Thailand, Malaysia juga tuan rumah, jadi kayak harus memang betul-betul harus menang kayak gitu. Jadi persiapannya 2 bulan, dan alhamdulillah kami dapat juara 2 seperti itu. Itu PKM yang dari yang biasanya sama yang internasional, Abang anggotanya sama itu terus? Oh, kalau saya selalu ganti-ganti anggota, gitu Kak. Terus saat menulis proposal pasti kan ada titik jenuhnya tuh Bang. Nah, kira-kira gimana cara Abang ngatasinnya? Kalau memang kita lagi titik jenuh, kalau saya sih mending nggak usah dikerjakan dulu gitu, sampai kita dapat mood yang bagus gitu. Karena kadang orang kan kayak takut deadline, deadline tanggal segini, belum lagi ngerjain ini, ngerjain itu, tugas kuliah. Kalau saya sih sebenarnya ngerjakan itu proposalnya pas kita waktu lagi mood. Jam 1 malam kita kerjakan. Jam 5 subuh kita kerjakannya 5 subuh gitu. Pokoknya saran saya tuh pas kita lagi mood. Jadi ide itu bakal tertuang dan ngalir seperti air kayak gitu. Jadi nggak usah dipaksakan ya Bang, kalau misalnya lagi nggak usah ya. Kendala Abang dalam nulis proposal apa aja Bang?
Kalau kendala sih nggak ada sebenarnya. Cuman kayak karena kan kalau lomba PKM ini kan kita harus bertim. Nah kadang sebenarnya tim ini sih yang buat kita jadi kayak males gitu kan. Maksudnya males itu kayak kadang ada tim yang kayak maaf aku nggak bisa kumpul hari ini. Kayak alasan-alasan kayak nggak logika gitulah. Ada tugas ya aku pun ada tugas. Kita kan sama-sama mahasiswa kayak gitu. Ya diajak kumpul kapan kan bisa kumpulnya semua. Iya udah tentukan aja bisa. Nanti pas kumpul aku nggak bisa paling gitu-gitu aja. Jadi kayak berkorban lah. Misalnya yang di grup itu kita 5 orang, pasti ada tuh 1 orang yang nggak kumpul gitu. Ya kita harus kayak ya udah kayak gitu. Kalau tanpa dia pun kita bisa ngerjain kayak gitu. Jangan gara-gara dia kita terhambat kayak gitu. Berarti hambatannya dari anggota sendiri ya Bang ya? Iya gitu. Apa ya Bang, kira-kira pesan yang bisa Abang sampaikan untuk teman-teman yang mau ikut PKM? Kalau pesan saya kepada kawan-kawan semua yang ingin ikut PKM, pertama itu jangan pandang PKM itu sulit gitu. Karena apa yang kita pikirkan sulit bakal terjadi kesulitan itu sendiri. Tapi kalau kita mandangnya berpikir kita bisa nih mudah gitu kan. Pasti semua tuh bakal kita kerjakan secara mudah gitu. Jadi yang di awalnya kita ngerasa itu bisa, pasti bisa kayak gitu. Kemudian saran saya itu jangan kita fokus bahwasannya PKM ini untuk cuman pendanaan doang gitu. Kita harus kayak berekspektasi tinggi, aku harus juara gitu. Aku harus menang. Jadi jangan sampai di tahap pendanaan doang gitu. Karena kan PKM ini tahapannya begitu panjang. Dari nulis proposal, upload proposal, kemudian pendanaannya diterima enggak, baru tuh ada evaluasi Monef, kemudian presentasi lagi, baru pengumuman untuk lolos ke tingkat nasional. Di tingkat nasional pun dilombakan lagi sama univ lain gitu. Jadi kita tuh Berapa harus hari ya Bang, kira-kira Bang? Hah? Berapa Apakah? hari? Kalau lomba gitu berapa hari? Kalau Timnas itu seminggu Seminggu. lombanya. Jadi dari opening sampai closing itu seminggu gitu. Kan setelah Abang menang nih, kira-kira apa yang bakal Abang lakukan di kedepannya nanti? Ke Kalau saya sih ini kan udah semester akhir nih. Jadi saya ini pun masih ikut PKM untuk terakhir kalinya tahun ini kan gitu ikut. Cuma untuk kedepannya sih saya ya kayak gini lah, kayak dipanggil untuk jadi pemateri gini saya suka gitu. Jadi kayak maksudnya ada penerus saya gitu. Makanya saya kalau buat anggota PKM itu saya pasti ada kayak cari fakultas lain untuk gabung, kemudian kayak adik-adik tingkatan gitu gabung, jadi nggak semua satu angkatan kayak gitu. Jadi saya kayak pengen pengen juga sih kayak ngajar jadi dosen juga, pengen harapan kedepannya kayak gitu. Kakak sendiri nulis PKM nggak? Kalau saya sendiri belum pernah sih Bang. Kemarin mau ikut, cuman kendalanya di anggotanya kurang, terus pada males, jadinya nggak lanjut. Iya sih, sebenarnya kita kebanyakan malesnya itu sih kalau mahasiswa ini kan. Iya. Cuman kalau udah di posisi kayak dapet gitu baru kayak ketagihan sebenarnya. Mungkin belum dapet pas mood yang baik gitu. Ya. Kira-kira yang terakhir nih Bang, harapan Abang untuk yang ikut PKM ke depannya apa Bang? Kalau yang ikut PKM ini harapannya ya semoga tembus sampai tingkat nasional. Tapi itu tadi yang saya bilang harus ekspektasinya harus juara. Jadi benar-benar cari judul yang lagi isu nasional. Misalnya kayak sekarang kan lagi pandemi COVID. Nah, jadi harus bisa mencari judul yang memang dia isu nasional. Misalnya kayak punya ide pembuatan hand sanitizer, atau kayak bagaimana meningkatkan perekonomian khususnya di petani sendiri gitu kan. Jadi hal-hal yang isu nasional tuh sebenarnya berpeluang lebih besar. Kemudian cari anggota dan dosen pendamping yang memang sejalan kayak gitu. Kadang tim itu perlu untuk sebagai penyemangat kita gitu. Karena kalau kerja sendiri tuh nggak enak gitu. Jadi harus betul-betul nemuin teman yang klop gitu. Sebelum nanti didanai terus terjadi crack gitu. Karena kebanyakan PKM ini udah didanai kayak
pasti banyak aja ada masalah dalam satu tim itu pasti ada. Makanya pilih teman-teman yang benar-benar kayak pengen berjuang sama-sama gitu sih sarannya. Dari abang sendiri nih, kira-kira ada tips dan triknya nggak bang untuk lolos di PKM? Kalau saya sendiri tips dan triknya itu yang pertama itu kita harus taat aturan atau format. Jadi kan kita dikasih buku panduan PKM. Apa yang dikasih atau yang dituliskan di buku pedoman itu harus benar-benar kita taatin. Dari segi bab 1, bab 2 sampai bab 4 itu betul-betul harus pas penulisannya. Misalnya marginnya segini, halamannya segini, itu harus wajib kita ikutin gitu. Karena judul kita bagus pun kalau format kita salah itu sama sekali nggak dinilai, itu sama sekali langsung dibuang kayak gitu, nggak akan dibaca isinya. Nah kemudian yang kedua itu judulnya harus menarik, jadi udah dia taat aturan kemudian lihat judulnya, oh menarik gitu, dari itu makanya reviewer pasti bakal baca sampai habis idenya apa sih kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu menurut saya ini dia harus isu nasional gitu. Idenya ini harus berdampak bagi negara gitu. Apa sih keuntungan untuk negara khususnya seperti itu. Kemudian kalau bisa tuh ide ini harus berbasis teknologi gitu. Jadi kalau idenya ini berbasis teknologi kemungkinan juga bakal tembus tingkat nasional. Kemudian yang terakhir itu doa sih. Doa ini harus memang ya kita udah usaha gitu kan. Dibarengi doa juga ya bang. Dibarengi doa pasti hasilnya akan maksimal kayak gitu. Kalau dan tadi abang bilang kenapa isu tentang nasional nih kan bang, kenapa isu itu bisa isu teknologi itu bisa jadi isu yang paling bagus itu untuk PKM? Karena di buku pedoman sendiri juga dijelaskan seperti itu. Kita harus kayak bisa dapat menyelesaikan SDG gitu, Sustainable Development Goals gitu. Jadi kalau bisa ide kita tuh berhubungan dengan 17 SDG itu gitu. Salah satunya kayak pengentasan kemiskinan mungkin, terus membuat negara sebagai sejahtera gitu, terus teknologi gitu. Itu sih. Berarti pengaruh teknologi di PKM itu lebih besar ya bang? Iya. Kalau misalnya kayak sekarang kan kayak kita misalnya buat PKM kewirausahaan. Kemudian kita kayak jualannya cuma secara langsung gitu kan. Jualnya langsung ke konsumen. Nah, di zaman sekarang ini kan banyak sih digital platform yang bisa kita buat gitu. Ya. Misalnya kayak bisa dimasukkan ke dalam Shopee, maksudnya kemudian kita bisa buat platform sendiri ataupun kita bisa buat aplikasi edukasi gitu. Jadi itu lebih kayak nilai plus gitu kan, karena di zaman milenial kayak kita ini sekarang teknologi itu sangat dibutuhkan kayak gitu. Oke bang, kira-kira itu aja bang. Baik bang, saya rasa cukup. Terima kasih banyak Abang Da sudah meluangkan waktunya untuk berbicara dan sharing mengenai PKM pada kesempatan ini. Nah, Sobat Pompong, semoga apa yang disampaikan Bang Eki tentang pengalaman dan prestasinya dalam PKM dapat memotivasi kita semua. Saya akhiri bincang kita kali ini. Sampai jumpa di segmen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Persma.